Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6, Saudara Direktur Utama PT Timah Tbk. Pertama, saya tidak melihat ada spirit yang kuat ya hari ini dalam presentasi ini, dan kesannya ada ketidakmampuan manajemen di dalam mengurus PT Timah ini. Kalau melihat dari pertumbuhan produksi dan pada akhirnya kepada rugi laba, saya kira saya pesimis ya, apalagi sekarang dalam status yang tidak mudah. Karena ini menjadi persoalan yang sangat rumit menurut saya. Sisi lain kalau melihat kinerja PT Timah tidak baik, turun, tetapi kalau kita mendengar dan mengikuti kasus di luar PT Timah, kok luar biasa gitu. Ya meski mungkin hitung-hitungannya termasuk kerugian lingkungan 271 triliun itu angka yang fantastik gitu. Jadi aneh gitu ya. Dan saya pernah berkunjung ke PT Timah. Saya sengaja dan saya berkunjung sendiri ke sana. Biaya sendiri. Saya bertanya di sekitar masyarakat di sana. Memang PT Timah nggak ngurus itu yang namanya kawasan pertambangannya PT Timah nggak diurus dengan baik. Maka itu pantas kalau kemudian banyak pemain-pemain ilegal masuk ke situ dan kemudian memanfaatkan celah-celah yang ini di luar konteks kemampuan manajemen. Jadi menurut saya ya memang pantaslah Panja ini harus melahirkan rekomendasi ke depan. Ini rapat RDP, tentu nanti di dalam rapat Panja harus melahirkan rekomendasi. Kita butuh manajerial yang strong, butuh direksi yang strong di sini, yang lempeng, yang sesuai dengan tagline-nya amanah. Bahkan kalau melihat kesejarahannya, Timah ini kan menjadi pendapatan yang luar biasa sebelumnya. Mengalahkan terhadap komoditas lainnya. Timah adalah komoditas pertama yang menurut saya menjadi booming sebetulnya di Indonesia. Tetapi kalau kemudian salah urus, ya akhirnya pemain-pemain ilegal ya main gitu. Dan sebetulnya saya juga tidak komplit. Semestinya bahwa hari ini direksi bisa juga menjabarkan apa yang terjadi pada saat ini. Gitu. Memang Pak Dirut baru 6 bulan, saya kira juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Ya. Tetapi kalau melihat kinerja juga seperti ini, dan sepertinya saya meyakini nih 2024 ini pasti turun lagi nih. Betul Pak? 2024 turun lagi ya? Alhamdulillah mulai bisa naik lagi. Karena apa? Karena faktor produksi atau karena harga? Harga komoditas? Harga produksi Pak. Produksinya meningkat. Karena yang ilegal-ilegal sekarang udah ketahuan. Sehingga kemudian ini bisa masuk menjadi produksi resmi di PT Timah, begitu Pak? Nah ini juga mungkin harusnya disampaikan gitu. Artinya gini, seharusnya PT Timah hari ini bisa menggambarkan, ini loh konsesi kami. Konsesi kami. Ini adalah konsesi yang kami kelola langsung oleh PT Timah. Jangan pula tadi bisa menunjukkan bahwa PT Timah bisa melakukan pengembangan di kawasan di Bangka Belitung, di Riau, kemudian ada batu bara, ada nikel. Tetapi yang ngurus yang timahnya aja ini berantakan gitu loh. Maksud saya semestinya hari ini mendapatkan gambaran PT Timah tuh ini nih kawasannya. Kemudian inilah yang dikelola oleh kami. Inilah yang bermitra dengan beberapa mitra strategis. Mitra strategis kami itu adalah ini. Adapun kejadian yang kemarin menjadi trending topik terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dan pada akhirnya ini menjadi persoalan hukum, ini juga harusnya tadi dijelaskan bagian tidak terpisahkan gitu. Karena ini juga adalah bagian tidak terpisahkan dari kinerja perusahaan gitu. Kalau seperti ini menurut saya ya apa yang harus kita lihat gitu dari apa yang disampaikan oleh direksi. Oleh karena itu pimpinan, saya kira
Pertama, saya meminta untuk memperbaiki materi, karena materinya tidak komprehensif. Ya. Pertama, persoalan data juga nggak jelas. Kita tanya saja tadi, kenapa dari pendapatan, dari mulai pendapatan kita dapat melihat, dari pendapatan yang 8,392 triliun tahun 2023. Kemudian kenapa kemudian menjadi EBITDA hanya 684 miliar? Bahkan kemudian pada akhirnya membukukan kerugian minus 450 miliar. Ini kan minta keterangan ini aja nggak dapat kita gitu loh. Nggak dapat gitu. Apa sih kemudian faktor produksi apa yang menyebabkan ini menyedot anggaran terlalu besar dari EBITDA ke proyeksi laba atau rugi laba? Apa yang kemudian menyebabkan turun? Faktor harga, faktor produksi turun. Kenapa produksi turun? Produksi turun karena apa? Kalau harga internasional jelas fluktuasi naik turun gitu. Tapi kenapa kemudian juga faktor produksinya menurun gitu? Nah, ini kan harus dihubungkan harusnya. Kenapa terjadi pelanggaran hukum, korupsi 271 triliun? Nah, kalau misalkan bisa dihubung-hubungkan begitu, mismanajemennya di mana gitu. Sehingga evaluasi kinerja hari ini kita bisa memberikan gambaran apa yang harus ke depan diperbaiki. Ini kan nggak ketemu gitu, nggak ketemu. Nah, oleh karena itu saya mohon minta perbaikan materi pemaparan, kemudian mohon data-data yang lebih komplit ya, dan terkait dengan persoalan hukum yang saat ini sedang ditangani di Kejaksaan, saya juga minta penjelasan resmi yang ini bisa memberikan gambaran utuh di Komisi 6. Nah, yang terakhir saya juga minta terkait dengan sistem pengelolaan pertimahan di lingkungan PT Timah. Kan sangat ironis, kalau datang ke kantornya, Bapak aja kantornya ya seperti itu. Saya datang ke kantornya, saya koreksi juga waktu itu. Kenapa sih nama besar PT Timah nggak bisa kita lihat saat ini gitu. Bahkan pernah menjadi cerita film, yang ini juga filmnya juga bisa terkenal kemana-mana. Laskar Pelangi, pemainnya juga tuh. Dan itu adalah sejarah ya. PT Timah bukan hanya sebagai BUMN yang menghasilkan timah, tapi merupakan bagian dari sejarah perjalanan bangsa ini. Gitu. Nah, apalagi kalau tadi kontribusi kepada pajaknya menurun, kepada masyarakatnya menurun, kepada lingkungannya menurun, sementara dipastikan bahwa beban terhadap lingkungannya semakin meningkat. Dan rugi sekali ini. Gitu. Saya yakin kalau Pak Haikel yang ngelola, maju ini PT Timah itu. Kalau Pak Haikel yang mengelola, ini luar biasa. Kalau jadi mau gusur pimpinan nih? Enggak, ya kayak Pak Haikel lah begitu ya, yang visioner ke depan gitu. Saya kira itu, saya belum bisa memberikan banyak komentar dan tentu nanti akan disampaikan dalam rapat panja-panja ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Amin berikutnya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 6 saya hormati, Pak Dhani dan semua jajaran saya hormati. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Herman. Ini kok bahan yang Bapak sampaikan ke kami ini kesannya hanya formalitas begitu Pak ya. Sama sekali tidak memberikan informasi yang kita harapkan, apalagi kalau ada yang kita kaitkan dengan kasus yang sedang meledak dan viral itu, yaitu kasus korupsi lah yang menyebabkan kerusakan lingkungan saja. Itu dari kerusakan lingkungan ya, menurut ahlinya nilainya 271 triliun. Ini kan kayaknya belum bicara tentang berapa sesungguhnya timahnya gitu ya, yang seharusnya masuk ke kas negara ya selama ini kalau nggak salah 7 tahun Pak ya. Sementara saya baca laporan Bapak ini kinerjanya pendapatan aja 3 tahun terakhir cuma
cuma berapa ini? 14, 12, 2023 malah menurun begitu drastis. Jangan-jangan 7 tahun mungkin cuma 60 triliun pendapatan ya Pak ya. Apalagi ini terakhir 2023 rugi 450 miliar. Jadi memang kita ini butuh gambaran Pak, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Herman. Posisi BUMN PT Timah itu di mana? Penambang-penambang liar itu di mana? Jangan sampai BUMN ini ada di ketiaknya penambang liar gitu. Gambarannya sangat sedikit. 271 triliun itu baru kerusakan lingkungan sekali lagi. Berapa materi yang sesungguhnya timah yang dikeruk yang tidak masuk, yang seharusnya masuk ke kas negara itu berapa? 271 triliun. Saya pengen kasih gambaran ke Bapak, walaupun saya yakin Bapak mungkin sudah banyak tahu. Uang terbesar, pecahan kita terbesar Pak, 100.000 rupiah ini. 1 nolnya 5, 1 triliun, 1 nolnya 12. Jadi kalau 1 triliun diperupakan ratusan ribu ini ada 10 juta lembar. Ya, kalau ini anggap panjangnya 15 cm Bapak, kita jejer ini, 1 triliun itu panjangnya dengan ratusan ribu ini, 1.500 km. Saya tinggal di Surabaya Pak, di sana ada perbatasan kota Surabaya dengan kota Sidoarjo, ada namanya Bundaran Waru. Kemudian di Jakarta ada Monas yang menjulang tinggi itu. Dari Bundaran Waru ya sampai Monas itu panjangnya lewat tol 750 km. 1 triliun itu kalau seratusan ribu itu disambung dari Bundaran Waru sampai Monas, balik lagi sampai Bundaran Waru Pak. Itu baru 1 triliun. Ini 271 triliun. Itu baru kerusakan lingkungannya saja. Maka saya saya mudah mencerna apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD itu yang beliau menyetir dari statementnya Abraham Samad, mantan ketua KPK itu. Andai tambang-tambang kita ini dikelola sesuai dengan konstitusi, pasal 33, ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka setiap kepala rakyat Indonesia nggak usah kerja dapat 20 juta per bulan. Begitu besar Pak tanggung jawab Bapak ini, ya, untuk mengelola tambang kita ini, ya, untuk menerapkan GCG dalam arti yang sesungguhnya, ya, bukan sekedar sebagai slogan gitu ya. Oleh karena itu Bapak mesti tahu, Bapak posisinya di mana. Kalau Pak Dhani tadi bilang sedang menjabat dirut baru belum 1 tahun, Bapak kan juga punya jajaran, pasti juga ada orang-orang lama, ya. Karena kalau kita membaca dari kasus yang terjadi itu, yang korupsi itu gerombolan Pak, dan sebagian juga dari unsur manajemen timah itu sendiri. Jadi nggak mungkin nggak tahu, dan Bapak memang harus tahu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Herman tadi, ya. Ini lingkungannya di mana, areanya kita mana, wilayah kita tuh mana, siapa saja, jangan sampai ada pembiaran atau jangan sampai malah fasilitas BUMN dimanfaatkan oleh mereka, gitu. Jadi manajemen harus jelas mengambil posisinya, ya bukan tidak tahu atau bukan tidak mau tahu atau malah ya yang jelas tidak boleh terjadi, ya jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan kegiatan yang merugikan negara. Jadi saya fokus di itu aja Pak. Ya intinya bagaimana ya manajemen ini memperbaiki ya bisnis perusahaan ini dengan sebaik-baiknya dengan menerapkan GCG. Ya rasanya mules Pak kalau membaca ininya Bapak ini. Ya bahan yang disampaikan Bapak ini dengan membandingkan kasus yang terjadi itu baru 1 kasus, saya yakin masih banyak juga kasus-kasus yang lain. Saya kira itu aja pimpinan, terima kasih, biar diteruskan oleh teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.